Dengerin dulu lagunya, makanya jangan lihat bulannya doang. Iya, Dengerin lagunya. Gitu, kalau saya ngobrol terus anggota banyak, takut jadi kabur. Itu, jadi udah pakai aja sendiri. Terus pakai pakaian biasa-biasa biar nggak kelihatan. Gitu. Pak, sebenarnya si Opik itu suka curhat Mbak tentang masalah ini ke Bapak. Masalah sebenarnya itu apa kan yang selama ini 3 tahun diculik atau gimana? Jadi gini, jadi kalau ada statement 3 tahun diculik di sekap ya kemarin. Sekarang 2026, mundur 3 tahun berarti 2023. Sementara Kan ngarantau pakai Hidayat kan pemain bulu tangkis. 2023 dia kerja jelema iya maksudnya. Iya, tapi kan jadi jelek. pindah 2024 di Kecamatan Pacet. Dia dulu kontraknya di Pacet, saya nggak tahu di mana. 2024 Apa? BTS. Nah, BTS. Ada BTS lah. Cair lah. Alhamdulillah, rezeki anak soleh. Bulan pokoknya gurih ya. Mantap. Pagi jahir ya. Besok lagi kayaknya ya gitu. Gue besok izin lagi. Dia gitu. Dua hari kayaknya. 2 hari Jumat Sabtu. Dua Sabtu. Hah? Jumat Sabtu kadang izin. Izin. Dia mah ke izin lah. Hah? Dia mah ke izin. si perempuan itu menurut pengakuan Opik gitu ya, ngontraknya di mana di Pasteur kalau nggak salah tuh. Pasteur. Terus Opik waktu 2025 ini ya, Jumberung kalau nggak salah di mana. Dia ada hubungan. Jadi pengakuan si Opik itu mungkin sama si Opik hubungan terus sama ada teman pria lain gitu sehingga si Opik cemburu. Ini pengakuan si Opik ya. Si Opik cemburu, si istrinya cemburu. Akhirnya si istrinya siap kontrak bareng sama si Opik. Menurut pengakuan si Opik itu gitu. Nah, saya nggak tahu kontraknya di mana. Katanya kontrak bareng. Sampai pengakuan si Opik ini, saking si istrinya itu pengen sama si Opik, dia berani pasang tato. Saya nggak tahu tato apa enggaknya, tapi informasi dari si Opik di kanannya itu ada tato nama si Opik, nama istrinya katanya begitu. Bahkan di dedenya juga pakai tato katanya gitu. Nah itu si Opik bilangnya begitu. Nah karena mungkin keterbatasan penglihatan istrinya, karena kan minusnya gede, tebal. Jadi kata si Opik itu gini, sampai pada akhirnya satu mata bisa melihat tapi kurang sudah tidak bisa melihat sama si Opik. Si Opik kerja mungkin untuk saat itu yang nafkahi si Opik mungkin gitu. Menurut si Opik, ini dari awal sampai akhir saya cerita menurut pengakuan si Opik ya. Ya. Nah, setelah kontrak berdua kan otomatis mungkin yang punya kontrakan atau yang petugas kontrak itu nanya ini suami istri apa bukan. Kan begitu. Kita juga kan kalau misalkan ada orang kontrak sama-sama dewasa, ini suami istri apa enggak, termasuk nih Pak Kepala Pak Haji ini pasti kalau itu ditegur sama Pak Haji ini ditanya mungkin, oh belum, saya belum nikah. Akhirnya mungkin katanya yang punya warung atau si penjaga yang punya warung, udah Pi kamu nikah aja. Akhirnya nikah siri. Bahkan si Opik bilang, saya bayar 300.000 buat nikah siri. Gitu 300.000. Udah mungkin itu posisi nikah siri. Dan si Opik juga mengakui bukti nikah sirinya ada di Garut. Bukan di situ, cuman surat nikah sirinya mungkin ada di Garut menurut Arpina. Opik Dokumenan. Nah,
eta mah. Eta geus eta geus. Ih. Jangan minum aja lah, apa juga. Basi itu nih juga udah basi dari kemarin. Apaan sih yang ini teh juga. Tapi yang punya Bang Iron pakai gitu habis. Habis emang. Tapi dia nggak sakit ya? Kuat dia mah. Nah, cuma nggak tahu sampai ada kemarin kejadian. Pak, sepengetahuan Bapak selama bekerja dengan Taufik, karakter Taufik itu seperti apa sih Pak yang Bapak tahu? Pak? Sama aja, biasa aja sama yang lain. Maksudnya di pekerjaan itu bekerja masing-masing, apa yang ditugasin ya itu masing-masing. Tapi kalau misalkan karakter mah biasa-biasa aja gitu. Nggak ada yang janggal berarti Pak? Nggak ada yang janggal. Pak, berarti pas datang ke sini Opik pakai motor atau pakai taksi atau diantarin atau? Nah, saya nggak lihat, cuman pas terakhir kemarin pakai motor. Jadi gini, kita serahin kan ke kepolisian itu sore. Dia itu malamnya nelpon, sebelum sore itu malamnya nelpon. Oke lah, besok saya nyerahin diri. Pagi-pagi udah saya mau berangkat kerja, pagi-pagi udah di sini Bu ya. Aduh, gimana saya mau berangkat kerja? Saya belum nelpon Pak Hendy gitu. Akhirnya udah Pik, saya kerja dulu. Kamu terserah lah. Kemana yang pasti hari ini kamu harus nyerahin diri. Oh iya Pak. Akhirnya alhamdulillah sorenya kooperatif dan balik ke sini. Pak Hendy udah nunggu di sini, dia ke sini. Dia nyerahin diri. Gitu Mas. Siap. Awalnya. Oke, itu dia tadi teman kumparan kronologi dari ex atasannya Taufik Hidayat atau disebut Opik ya. Sebenarnya kemarin memang sempat mau ada konferensi pers juga ya teman kumparan dari Polda Jawa Barat. Tapi ada penyelidikan tambahan, jadi konferensi pers sempat tertunda. Tapi kita masih menunggu lagi kabar terbarunya ya teman kumparan. Oke, jadi teman kumparan ini dia ya akhir dari kasus Taufik Hidayat atau disebut dengan Opik. Setelah sempat berbincang sebentar di rumahnya Dadang yang merupakan ex atasannya itu, Taufik akhirnya dibawa oleh anggota Polda Jabar ke wilayah Majalaya pada Selasa malam kemarin dengan dikawal oleh Dadang sendiri yang mengikuti dari belakang. Untuk kronologinya sendiri, kenapa Taufik itu bisa menyerahkan diri? Jadi memang setelah mendengar saran dari ex atasannya, Taufik itu setuju teman kumparan untuk menyatakan akan mengikuti arahan ex atasannya untuk menyerahkan diri. Lalu di tengah pelariannya itu setelah ditetapkan sebagai tersangka penyekapan dan juga penganiayaan YTR, akhirnya Taufik segera menghubungi tim dari Polda Jabar yaitu Pak Hendy untuk menyusun strategi penangkapan agar prosesnya berjalan lancar. Jadi Pak Dadang ini menemani Taufik ya untuk menghubungi tim dari Polda Jabar untuk menyerahkan dirinya. Lalu Taufik sempat menelpon kembali untuk mengonfirmasi niatnya untuk menyerah dan juga ex atasannya ini menegaskan bahwa Taufik atau Opik ini harus bersikap kooperatif saat proses pengamanan dan juga Taufik ini bilang ia mau menyanggupinya. Dan teman kumparan kita ada info terupdate juga ya. Ini ada fakta terbaru nih terungkap dalam kasus penganiayaan dan juga penyekapan yang menjerat Taufik Hidayat ini. Jadi mantan istri Taufik, jadi sebelumnya memang Taufik ini sempat menikah teman kumparan. Dan korbannya memang cukup banyak, gak cuman inisial YTR ini. Jadi dia juga sempat menikah dan mantan istri Taufik ini mengaku pernikahannya dengan pria tersebut hanya bertahan 2 minggu teman kumparan. Jadi sebelum akhirnya ditinggalkan dalam kondisi hamil. Jadi Taufik sebelum dengan korban berinisial YTR ini dia sempat menikah juga teman kumparan. Dan korban mengaku sebelum akhirnya ditinggalkan itu dalam kondisi hamil teman kumparan. Nah, pengakuan itu disampaikan oleh mantan istri Taufik sendiri saat berbincang langsung dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bersama ayah Taufik dan juga kepala desa setempat. Nah, percakapan itu diunggah Deddy di channel YouTube-nya ya teman kumparan. Nama channel YouTube-nya itu Kang Deddy Mulyadi Channel.
Jadi perempuan yang kini telah berpisah dari Taufik itu mengatakan bahwa ia menikah dengan Taufik itu pada 2015. Jadi setelah berpacaran selama sekitar 4 bulan, namun pernikahannya itu hanya bertahan 2 minggu. Jadi pacaran 4 bulan langsung menikah, tapi pernikahannya itu hanya bertahan 2 minggu. Dan selama bertahan 2 minggu itu, sebelum akhirnya ditinggalkan itu teman kumparan itu dalam Kondisi hamil. Hah? Eta. Ambil kan? Taufik Enak mulai boga kebo- berubah teman kumparan. pisan. Oh, Eta jadi diumpetkeun ya. Eta nu disiksa eta selingkuhan meureun. Majikan ngora. Bloknya gini. Dolkub lah. Jelema Dolkub ya. Aduh. Aku mah Islam. Satu gitu tuh. Satu gitu. Dan lamun teh hidayat kakak mana dikepakeun. Paham. Aku mau payahan di kakak di lah. Gua jadi siksa lah. Jalan ya. Kalau bisa lah. Ada sifat cemburuan mantan suaminya. Jadi Taufik ini cemburuan ya teman kumparan, bahkan saat masih berpacaran juga seperti itu. Nah, Taufik juga disebut kerap marah jika keinginannya tidak dituruti. Jadi bentuk kemarahannya itu kata dia ditunjukkan dengan membanting helm dan juga sepatu. Dan ia mengaku sempat tinggal bersama Taufik di kos kawasan Ujung Berung, Kota Bandung, sebelum akhirnya dinikahi teman kumparan. Jadi dalam masa pacaran hingga pernikahan yang berjalan singkat itu, ia menyebut bahwa Taufik kerap bersikap posesif dan ingin dirinya selalu berada di rumah. Dan juga mantan istri Taufik mengatakan setelah ditinggalkan, ia langsung membesarkan anaknya seorang diri teman kumparan. Jadi selama 10 tahun terakhir, ini Taufik disebut hanya 2 kali untuk nengok anaknya. Dan juga tidak pernah memberi nafkah. Dan kini di tengah ramainya kasus yang menjerat Taufik, mantan istrinya mengaku khawatir dampaknya akan dirasakan oleh sang anak yang sudah berusia 10 tahun. Terlebih anaknya mengetahui kabar soal ayahnya dari medsos teman kumparan. Nah, sementara itu dalam percakapan yang sama, ayah Taufik ini mengaku anaknya memang pernah menikah dan memiliki seorang anak. Jadi memang ayah dari pelaku ya ngaku kalau memang anaknya pernah menikah dan juga punya anak. Namun hubungan Taufik dengan keluarganya itu udah disebut udah lama renggang teman kumparan. Bahkan sang ayah mengaku 6 bulan terakhir tak lagi bertemu dengan Taufik sebelum kasus ini mencuat. Seperti itu teman kumparan. Jadi memang dari pihak keluarga Taufik juga, salah satunya itu ayahnya mengaku memang 6 bulan terakhir tak lagi bertemu dengan Taufik sebelum kasus ini mencuat. Seperti itu teman kumparan. Oke, saya bacakan lagi untuk kronologinya. Tadi ada yang komen juga dari Kak Mahesa. Untuk kondisi YTR itu kayak mana Kak? Jadi untuk kondisi korban YTR ini teman kumparan, jadi YTR itu kehilangan penglihatan dan juga fungsi tubuhnya. YTR telah mengalami kebutaan permanen pada kedua matanya teman kumparan. Jadi selain kehilangan penglihatannya, ia juga menderita gangguan mobilitas atau gerak serta mengalami kesulitan berbicara. Dan di sekujur tubuh YTR juga dipenuhi luka akibat penganiayaan, terutama di bagian mata, bibir, kepala, tangan, dan juga kaki. Dalam proses interogasi itu pelaku mengaku bahwa ia memukul wajah korban berkali-kali menggunakan helm hingga menyebabkan gigi korban copot. Lalu selain dari cacat fisik permanen itu, YTR mengalami trauma psikologis yang sangat mendalam akibat isolasi dan juga kekerasan dalam waktu yang sangat lama. Jadi para ahli dan juga anggota dewan itu menekankan ya bahwa YTR sangat membutuhkan pendampingan kesehatan jiwa berkelanjutan dan juga trauma healing ya teman kumparan yang insentif karena dampak psikis yang dialaminya itu tidak kalah berat dari luka fisiknya. Betul sekali teman kumparan ya, berarti harus butuh dorongan mengenai kondisi mentalnya ya teman kumparan. Dan YTR ini masih menjalani perawatan insentif
di Rumah Sakit RSHS Bandung ya. Dan juga mengingat parahnya kondisi korban, ia memerlukan penanganan medis jangka panjang yang meliputi rehabilitasi medik, lalu fisioterapi, hingga perawatan fisik secara menyeluruh untuk memulihkan kondisinya sebisa mungkin. Lalu di sini juga ada tanda kekerasan lainnya ya. Jadi pada tubuh korban itu juga ditemukan tato nama pelaku dan juga nama korban di bagian tangan. Itu kondisi fisik korban secara keseluruhan bahkan membuat saksi yang melihatnya merasa sangat tidak tega dan juga ngeri sekali teman kumparan. Dan di sini ya saat ini fokus utama keluarganya dan juga tim kuasa hukumnya adalah memastikan YTR mendapatkan layanan kesehatan secara komprehensif dan juga perlindungan fisik mutlak agar ia memiliki kesempatan untuk pulih dan juga melanjutkan hidupnya teman kumparan. Kita terus doakan ya teman kumparan, semoga ada keajaiban dan juga kekuatan bagi YTR dalam menjalani proses pemulihan yang sangat panjang ini. Dan kita tetap kawal kasus ini bersama ya teman kumparan tentunya. Dari KDR, pasalnya yang diberlakukan seperti apakah untuk pelaku? Jadi untuk pasal di sini berdasarkan pernyataan dari Kapolda Jawa Barat yang bernama Irjen Pol Rudi Setiawan, polisi saat ini menjerat Taufik Hidayat atau yang dikenal dengan Opik dengan pasal 466 KUHP baru 2023 yang mengatur tentang penganiayaan berat. Selain pasal penganiayaan, tersangka juga dijerat dengan pasal penyekapan. Tentunya ini dilakukan pasal berlapis ya teman kumparan. Jadi sejumlah anggota Komisi 3 DPR RI seperti Habibur Rahman dan juga Habib Abu Bakar Al-Habsyi yaitu mendesak aparat untuk menerapkan pasal berlapis agar pelaku mendapatkan hukuman terberat. Ini mencakup penggabungan pasal perampasan kemerdekaan seseorang atau penyekapan yang mengakibatkan luka berat dengan pasal penganiayaan berat. Lalu di sini juga ada potensi UU TPKS. Terdapat usulan untuk menggunakan instrumen hukum lain seperti Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS apabila dalam pengembangan penyidikan ditemukan unsur-unsur kekerasan seksual dalam kasus ini. Lalu juga ada usulan hukuman kebiri ya teman kumparan. Karena adanya pola kekerasan yang berulang, itu diduga juga pernah dilakukan terhadap mantan istrinya. Lalu anggota Komisi 3 DPR RI Abdullah ini meminta agar pelaku dijatuhi sanksi maksimal berupa hukuman kebiri. Jadi saat ini Polda Jabar telah membentuk Satgas khusus yang melibatkan berbagai satuan kerja seperti Reserse Kriminal Umum, lalu PPA, lalu Cyber hingga Ditreskrimsus untuk mengusut kasus ini secara menyeluruh hingga tuntas. Seperti itu teman kumparan. Kata Kak Azam, lalu gimana pelaku akhirnya menyerahkan diri Kak? Jadi untuk Kak Azam, untuk pelaku menyerahkan diri itu pertama kali ia datang ke rumah ex atasannya teman kumparan, lalu di situ ia mendengar saran dari ex atasannya itu. Akhirnya pelaku itu setuju dan menyatakan akan mengikuti arahan ex atasannya untuk menyerahkan diri. Atasannya itu bernama Dadang yang tadi sempat teman kumparan lihat videonya. Lalu Dadang segera menghubungi tim dari Polda Jabar yaitu Pak Hendi untuk menyusun strategi penangkapan agar prosesnya berjalan lancar. Seperti itu teman kumparan. Dan juga di sini teman kumparan tahu sebelumnya dengan YTR ini memang sudah menikah dengan seorang wanita. Jadi sebelum dengan korban yang berinisial YTR, memang pelaku yang bernama Taufik ini sudah menikah dengan seorang wanita. Nah, mantan istri ini bersama ayah dari pelaku ini kemarin sempat berbincang dengan Gubernur Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jabar. Dia cerita kalau mereka pernah nikah dan udah punya anak yang berusia 10 tahun. Tapi selama menikah, mantan istri bilang kalau Taufik ini suka melakukan kekerasan atau KDRT. Bahkan kekerasan ini udah dilakukan Taufik sejak mereka pacaran teman kumparan. Dan juga dia nyebut nikahnya itu nggak lama dan setelah berpisah Taufik cuma 2 kali menengok anaknya. Itu ya teman kumparan.
Tapi sambil menunggu video perbincangan mantan istri dan juga ayah kandung Taufik dengan Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Tadi ada yang komen juga teman kumparan untuk penangkapannya seperti apa, kenapa akhirnya Taufik bisa menyerahkan diri. Jadi memang awalnya Taufik itu mendatangi ex atasannya bernama Dadang Ahyar Ismail. Dia meminta saran karena di tengah pelariannya setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam penyekapan dan juga penganiayaan korban yang berinisial YTR, Taufik mendatangi Dadang. Dadang adalah ex atasannya untuk berkonsultasi mengenai kasus hukum yang menjeratnya ini. Lalu Dadang yang memiliki anak anggota kepolisian menyarankan Taufik agar berhenti bersembunyi dan juga segera menyerahkan diri kepada pihak berwenang. Nah, dari situ teman kumparan akhirnya setelah mendengar saran tersebut, Taufik akhirnya setuju dan menyatakan akan mengikuti arahan Dadang yang merupakan ex atasannya untuk menyerahkan diri. Jadi Dadang segera menghubungi tim dari Polda Jabar yaitu Pak Hendi. Setelah menghubungi Pak Hendi untuk menyusun strategi penangkapan agar prosesnya itu berjalan lancar, lalu Taufik ini sempat menghubungi kembali untuk mengonfirmasi niatnya untuk menyerah. Akhirnya ex atasannya ini menegaskan bahwa Taufik harus tambah sigalain di iya makanya. Tapi katanya 3 tahun itu ya di sebabnya. Itu nyawa orang 3 tahun. Setahun setengah. Film 3 tahun ini kita si keluarga enak dan aku tuh nih. Jangan, tapi kabar jadi guys menang info atasannya selama proses penyerahan diri tersebut. Lalu setelah sempat berbicara sebentar di rumah Dadang, Taufik akhirnya dibawa oleh anggota Polda Jabar ke wilayah Majalaya pada Selasa malam kemarin dengan dikawal oleh Dadang yang mengikuti dari belakang. Lalu atas jasanya ini dalam membantu penangkapan ini, Dadang sebenarnya berhak menerima uang ya teman kumparan, uang sayembara yang sempat di-share videonya oleh Gubernur Jabar Kang Deddy Mulyadi. Sayembaranya ini senilai 250 juta. Namun ia secara tegas itu menolak ya hadiah tersebut dan meminta agar uangnya diberikan langsung kepada korban untuk biaya pengobatannya. Gitu teman kumparan. Dan di sini juga untuk menindaklanjuti dugaan adanya korban lain atas kasus Taufik Hidayat ini, pihak kepolisian telah mengambil langkah-langkah juga ya teman kumparan. Jadi dari pihak kepolisian itu membentuk satgas khusus. Jadi dari Polda Jawa Barat itu telah resmi untuk membentuk satuan tugas yang melibatkan berbagai satuan kerja, itu mulai dari Direktorat Reserse Kriminal Umum, lalu ada Subdit Perlindungan Perempuan dan Anak, lalu ada Direktorat Cyber juga, hingga Direktorat Research Kriminal Khusus. Dan juga Satgas ini dibentuk untuk mengusut kasus secara menyeluruh, termasuk mencari kemungkinan adanya korban lain gitu. Dan juga masyarakat yang merasa menjadi korban Taufik ini atau memiliki informasi terkait tindakan pelaku, itu juga dapat melapor melalui layanan 110 atau langsung ke call center Ditreskrimum Subdit PPA dan juga PPO Polda Jabar ya teman kumparan. Dan di sini juga dilakukannya pemantauan medsos. Ya, jadi pihak kepolisian secara aktif itu memantau informasi yang beredar di medsos. Lalu Kabid Humas Polda Jabar yang bernama Kombes Pol Hendra Rohmawan itu mengaku adanya unggahan-unggahan di media sosial yang mengklaim sebagai korban Taufik Hidayat, sehingga polisi itu membuka ruang secara terbuka informasi bagi publik yang ingin melapor. Selain dari menghubungi call center tersebut, bisa melakukan laporan melalui media sosial. Dan di sini juga seperti yang tadi diinformasikan bahwa terdapat laporan bahwa memang mantan istri dari tersangka juga pernah menjadi korban kekerasan oleh Taufik Hidayat.
Dan untuk saat ini laporan masih ditunggu ya teman kumparan, laporan dari korban-korban lainnya. Meskipun sudah ada informasi yang ramai di medsos ya hingga hari Rabu kemarin, tapi pihak Polda Jabar itu menyatakan bahwa secara fakta belum ada laporan resmi dari korban lain yang masuk ke meja penyidik. Jadi polisi masih terus mendalami rangkaian kekerasan yang dilakukan oleh tersangka dan juga menunggu laporan resmi dari masyarakat guna untuk memperkuat penyidikan. Jadi kalau ada teman kumparan atau siapapun yang merasa menjadi korban dari Taufik Hidayat ini, agar segera melapor ya teman kumparan ke call center atau bisa melalui media sosial. Karena dari pihak kepolisian juga melakukan pemantauan di media sosial. Untuk call centernya bisa menghubungi layanan 110 atau langsung ke call center Ditreskrimum, Subdit PPA dan juga PPO Polda Jabar. Dari kata Narialul, jadi untuk proses awal dia menyerahkan diri seperti apa Kak? Oke, kita tayangkan dulu aja video tayangan ulangnya. Bagaimana akhirnya Taufik Hidayat ini menyerahkan diri. Kita ada tayangan video dari ex atasannya yang bernama Dadang Ahyar. Dia menceritakan bagaimana Taufik Hidayat ini datang dan akhirnya menyerahkan diri. Berikut videonya. Jadi Pak gimana ini saya viral bahkan se-Indonesia. Nah, terus saya lihat oh iya viral Indonesia. Nah terus kamu maunya gimana? Nah, saya bilang kan itu. Ya Pak gimana ya minta bantuan perlindungan, mungkin karena saya kan punya anak di kepolisian juga. Mungkin dia mikir ke sana. Jadi ya udah gini aja. Kamu kalau misalkan lari-lari, kalau mujur sampai kakek-kakek pasti lari, capek. Saya bilang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena di medsos sudah rame, kamu bisa jadi ketangkap keluarga mati di jalan. Atau yang ketiga, ketangkap sama polisi. Kayak di TV ditembak. Itu kamu pilih aja mau yang mana. Dia mikir lama. Sampai pada akhirnya kemarin, ya udah Pak, saya ngikut Bapak aja mau penyerahan diri. Ya sudah kalau menyerahkan diri nanti saya telepon pihak berwenang. Nah kebetulan saya telepon Pak Hendi. Pak Hendi kebetulan dari kepolisian juga. Saya koordinasi dengan Pak Hendi. Cuman masih istilahnya bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Setiap nelpon itu. Nah akhirnya saya udah ngobrol sama Pak Hendi. Oke Pak Dan katanya gitu. Ya gimana gini aja Pak, kalau misalkan dia rencana mau ke rumah saya, Pak Hendi siap-siap datang ke rumah. Oke katanya gitu. Nah kebetulan dia nelpon lagi, Pak saya sekarang mau menyerahkan diri. Nah saya bilang kamu harus kooperatif. Oh iya saya insya Allah kooperatif. Datang ke sini, Pak Hendi udah ada di sini. Kebetulan Pak Hendi itu dari Polda ya, Polda. Nah, Pak Hendi udah ada di sini, datang ke sini, terus sama Pak Hendi dibawa masuk dulu ke sini ngobrol. Jadi teknisnya gimana? Setelah ngobrol sebentar, barulah dibawa sama anggota Polda, dibawa ke Majalaya dulu, penuh di Majalaya. Saya juga ngikut di sana. Nah, karena perjanjiannya boleh saya menyerahkan diri, tapi Padang ikut juga katanya. Didampingi. Nah, akhirnya saya ikut dari belakang. Gitu. Sempat dia Pak Hendi tuh nelpon, Padang masih di polsek, masih ini si Opik, jangan sampai pulang. Oh iya, saya bilang itu. Saya juga kooperatif. Dia nyerahkan diri, saya ngikut. Nah sampai di Polda saya pulang ngantuk. Berarti Pak, itu kan hasil dari nego. Iya nego, iya. Karena gini, kenapa dia nelpon ke saya? Tahun 2023-2024 pernah satu pekerjaan. 2024 dia keluar pindah ke tempat lain. Nah kebetulan saya kan paling tua.
di pekerjaan teh. Jadi yang dituakan anak-anak kalau ada apa-apa nelpon ke saya gimana, termasuk si Opik juga. Padahal saya udah lama nggak ketemu sama si Opik, tapi mungkin karena masih ingat. Nah itu ceritanya. Pak itu nggak bisa ditegaskan berarti Bapak bukan saudara ya, bukan? Oh bukan, bukan.